No counter. Oke, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Fahreza, Stambuk A24123113. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang seperti apa sih sebenarnya itu konstitusional. Jadi, perlu teman-teman ketahui, konstitusional adalah sebuah aturan yang sesuai dengan konstitusi itu sendiri atau undang-undang dalam sebuah negara. Maksudnya, ia memiliki aturan tertinggi dalam sebuah negara. Oke, jadi mungkin di benaknya teman-teman itu bertanya, mengapa sih konstitusional itu penting dalam sebuah negara? Oke, jadi konstitusional atau konstitusi itu sangat penting dalam sebuah negara karena salah satunya ia dapat melindungi hak masyarakat. Yang pertama itu dapat menjamin hak-hak dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Kemudian dapat melindungi masyarakat dalam berpendapat. Oke, jadi mungkin itu sangat penting karena kita ini masyarakat perlu mengklaim diri kita sendiri bahwasanya kita juga bisa berpendapat untuk negara kita sendiri. Selanjutnya, di dalam konstitusi itu sendiri ia juga dapat mengatur pembagian kekuasaan. Jadi di sini dapat mengatur pembagian kekuasaan itu yang pertama terhadap presiden, DPR, dan pengadilan. Dan masih banyak lagi pengaturan kekuasaan yang ada di sebuah negara kita ini. Maka kenapa dibentuknya sebuah konstitusi atau konstitusional dalam sebuah negara? Karena itu yang saya bilang tadi, mengapa pentingnya konstitusional itu adalah sebuah aturan paling tertinggi dalam sebuah negara. Oke, sekian penyampaian saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mungkin sekian penyampaian saya terkait pengantar tentang konstitusional. Selanjutnya tentang bagaimana kita menanamkan nilai-nilai konstitusional dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa ini penting? Karena nilai-nilai ini bukan hanya aturan di atas kertas, namun menjadi pedoman kita dalam berperilaku adil dan saling menghormati. Dalam konstitusi ada nilai-nilai yang sangat penting seperti keadilan, persamaan hak, dan kewajiban untuk saling menghargai. Ketika kita berbicara tentang penanaman nilai ini, intinya adalah bagaimana kita bisa menghidupi nilai-nilai ini dalam keseharian. Contohnya, untuk menerapkan nilai keadilan, kita bisa mulai dari hal-hal kecil. Seperti saat kita berantri, kita belajar menghargai hak orang lain, dan ini adalah bagian dari nilai konstitusional. Saat berdiskusi atau berdebat, kita menghargai hak orang lain untuk berpendapat, dan kita belajar untuk tidak memaksakan pandangan kita. Kita juga bisa menerapkan nilai patuh terhadap aturan. Patuh terhadap aturan bukan berarti kita kehilangan kebebasan, tapi justru kita menghargai hak kebebasan bersama. Misalnya, mematuhi peraturan lalu lintas agar keselamatan semua orang di jalan itu terjaga. Ini contoh sederhana, tetapi sangat penting dalam menunjukkan kepedulian kita pada hak dan keselamatan orang lain. Dengan menanamkan nilai-nilai ini, kita membantu menciptakan masyarakat yang lebih adil dan harmonis. Kita mulai dari diri sendiri, karena setiap dari kita adalah bagian dari komunitas dan negara ini. Jadi, mari kita jaga sikap adil, hormat, dan taat pada aturan dalam kehidupan sehari-hari, agar kita bisa hidup dalam lingkungan yang saling menghargai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Salewangeng dengan NIM A24123103. Adapun kasus pelanggaran terhadap konstitusional adalah seperti intervensi pemerintah dalam pengadilan, yaitu pemerintah sering melakukan intervensi dan tekanan terhadap lembaga peradilan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk mempengaruhi proses dan hasil persidangan. Intervensi ini dapat berupa tekanan politik, pengalihan isu,
maupun upaya-upaya lain untuk mengontrol putusan pengadilan. Tindakan ini jelas melanggar prinsip independensi dan imparsialitas kekuasaan kehakiman yang dijamin dalam pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945. Contoh-contoh pelanggaran konstitusional yaitu manipulasi pemilu. Manipulasi pemilu merujuk pada berbagai tindakan yang dilakukan untuk mempengaruhi hasil pemilihan umum secara tidak sah. Berikut adalah beberapa bentuk manipulasi pemilu yang umum terjadi. 1. Pemalsuan suara, yaitu tindakan ini melibatkan pengubahan atau penambahan suara secara ilegal, menguntungkan calon tertentu. Misalnya mencetak surat suara palsu atau mengubah hasil perhitungan suara. Kedua, intimidasi pemilihan, yaitu ini termaksud ancaman atau tekanan terhadap pemilih untuk memilih calon tertentu atau tidak sama sekali. Intimidasi dapat dilakukan oleh oknum tertentu atau kelompok yang memiliki kepentingan politik. Yang ketiga, penyebaran berita palsu, yaitu informasi yang menyesatkan tentang calon atau partai politik dapat disebarkan untuk mempengaruhi opini publik dan hasil pemilu. Dampak dari ketiga poin tersebut adalah memanipulasi pemilu, merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi, menyebabkan ketidakstabilan politik. Oleh karena itu, pentingnya untuk memiliki pengawasan yang ketat dan mekanisme hukum untuk mencegah dan menangani pelanggaran semacam ini. Asik. Kita telah menjelajahi berbagai aspek penting dari konstitusi dan bagaimana ia mempengaruhi kehidupan sehari-hari kita. Melalui video ini diharapkan kita tidak hanya memahami isi konstitusi, tetapi juga menyadari peran pentingnya dalam menjaga keadilan, hak asasi manusia, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Poin penting untuk ditekankan dalam video ini yang pertama, pentingnya konstitusi. Artinya konstitusi adalah dasar hukum yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Memahami konstitusi membantu kita menjadi warga negara yang lebih sadar dan bertanggung jawab. Kemudian yang kedua, peran aktif warga negara. Artinya setiap individu memiliki peran dalam menjaga dan menerapkan nilai-nilai konstitusi. Keterlibatan aktif dalam proses demokrasi adalah kunci untuk memastikan hak-hak kita terlindungi. Kemudian yang ketiga, pendidikan dan kesadaran. Artinya meningkatkan pemahaman tentang konstitusi melalui pendidikan adalah langkah untuk menciptakan masyarakat yang lebih berpengetahuan dan kritis terhadap isu-isu hukum dan politik. Harapan kedepannya semoga video ini dapat menginspirasi kita semua untuk terus belajar dan berkontribusi dalam memperkuat nilai-nilai konstitusi di masyarakat. Mari kita jaga dan lestarikan warisan hukum ini demi generasi mendatang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Saputra dengan NIM 241230093. Adapun kesan yang kami dapatkan pada materi konstitusional ialah konstitusi berperan krusial dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, menjamin hak asasi manusia dan membatasi kekuasaan pemerintah. Di Indonesia, Undang-Undang 1945 telah mengalami amandemen untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Meskipun demikian, kesenjangan antara teks konstitusi dan praktik di lapangan tetap menjadi tantangan yang perlu diatasi untuk mewujudkan nilai-nilai konstitusi secara efektif. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now.